Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah kita masih diberi nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bisa beribadah kepada Allah, sebab umur adalah modal yang Allah berikan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, modal agar kita mendapatkan ridhonya Allah, agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Umur sudah habis, ajalnya datang, maka berhenti modal dari Allah, berhenti amalannya, tidak bisa lagi untuk beribadah kepada Allah, tidak bisa lagi untuk beramal. Dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal, maka terputus amalannya, tidak bisa beramal lagi, tidak bisa beribadah. Ketika orang meninggal kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kalau ada punya sedekah yang mengalir pahalanya, yang terus dimanfaatkan oleh orang muslim, misalnya membangun masjid atau pondok pesantren atau majelis atau apapun, menyumbangkan kitab Al-Quran ya, yang sekiranya masih dimanfaatkan, maka pahalanya terus mengalir walaupun telah meninggal, tapi terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti contohnya masjid ini Zulfanur, yang mewakafkan, yang membangun, yang membantu, walaupun telah meninggal, ya, itu terus mengalir pahalanya selagi dimanfaatkan, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah ya sedekah jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu kepada orang lain lalu bermanfaat, dimanfaatkan, diajarkan lagi kepada yang lain, itu terus. Yang pertama mengajarkan, mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tua. Karena anak bagian daripada orang tua. Anak yang saleh beribadah, beramal, orang tuanya mendapatkan pahala dari Allah. Makanya orang tua ketika sudah meninggal tidak bangga dengan anaknya yang gajinya besar, jabatannya tinggi, punya ini, punya itu, gak bangga. Orang ketika masih hidupnya yang dilihat apa yang dimiliki oleh anaknya, bangga. Ketika anaknya punya jabatan, harta, kemewahan, tapi
ketika meninggal orang tuanya nggak bangga, nggak senang dengan semuanya itu. Orang tua kalau sudah masuk ke dalam kuburan, bangga senangnya itu melihat anaknya yang soleh dan solehah, anaknya yang taat kepada Allah, anaknya yang beribadah, anaknya yang mendoakan orang tuanya. Itu yang membuat gembira orang tuanya di dalam kuburnya. Ya, karena melihat itu yang bermanfaat, itu yang mendatangkan kebahagiaan yang abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi umur kita manfaatkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kita melanjutkan kajian kita dalam musannaf radhiyallahu taala anhu faslun wa taqtulus sholatu. Sebelumnya kita mengkaji tentang syarat-syarat sahnya sholat. Lalu yang berikutnya apa saja yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah bil kalami, dengan berbicara, atau apapun suara yang keluar dari mulut itu dianggap berbicara. Misalnya dehem, dehem membatalkan sholat. Orang dehem itu membatalkan sholat, kecuali kalau bersin atau batuk itu di luar, istilahnya tidak disengaja, di luar kemampuannya. Tapi kalau dehem kan sengaja, ya, itu membatalkan sholatnya. Atau apapun mengeluarkan suara dari mulut itu dianggap berbicara, membatalkan sholatnya. Kecuali para ulama menjelaskan kalau orang dehem gak bisa membaca surat Al-Fatihah baru dimaafkan karena darurat. Sebab ada yang nyangkut tidak bisa membaca surat Al-Fatihah kecuali dengan dehem baru dimaafkan. Tapi kalau di luar surat Al-Fatihah, apalagi ya ketika tidak darurat, itu membatalkan sholat. Walau biharfaini, walaupun berbicara dengan dua huruf, ya, atau biharfin mufhimin, atau dengan satu huruf yang dipahami, maksudnya, walaupun dengan satu huruf itu membatalkan sholat. Illa in nasiya wa qalla, kecuali kalau berbicara karena lupa dan sedikit. Lupa berbicara dalam sholat, spontan istilahnya. Dan itu pun kalau sedikit di sini para ulama menjelaskan kurang dari maksimalnya 6 kata. Ya, maksimalnya 6 kata. Ya, kalau lebih dari 6 kata, walaupun tak sengaja, itu tetap sholatnya batal. Tapi kalau kurang dari 6 kata, maksimalnya 6 kata, lupa, tidak membatalkan sholatnya. Misalnya lagi sholat, melihat anaknya lari di depannya, spontan ya mengatakan hati-hati misalnya, ya, ini baru 2 kata, itu tidak membatalkan sholat. Atau mau kemana, ya mau ke mana, baru 3 kata, tidak membatalkan sholat. Ya. Tapi kalau lupa tapi banyak, ya itu batal sholatnya. Lihat lagi sholat, anaknya mau keluar, nanti saya titip ya belikan ini itu, ya sholat ini udah ngobrol dalam sholat, ya itu tetap membatalkan sholatnya. Jadi kalau lupa dan tidak lebih dari 6 kata, itu masih dimaafkan. Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW, beliau sholat 3 rakaat, ya harusnya 4 rakaat, tapi beliau lupa, baru 3 rakaat salah. Lupanya Nabi Muhammad SAW di dalam sholat bukan karena mikirin dunia, bukan karena mikirin hutang misalnya, bukan mikirinnya harta, tapi karena benar-benar mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru 3 rakaat Nabi Muhammad SAW salam. Ketika salam, ada satu sahabat yang bertanya,
aqasarta shalah am nasitaha ya Rasulullah, ya. Apakah engkau sengaja memperpendek sholat atau engkau lupa wahai Rasulullah? Ya, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar orang ini Dzuliyadain? Ya, sahabat yang lain menjawab, benar wahai Rasulullah. Maknanya kurang satu rakaat. Langsung Nabi Muhammad berdiri, sahabat pun ikut berdiri, ya, melanjutkan sholat, bukan diulang tapi melanjutkan sholat. Tadi yang bertanya sahabat yang bernama Dzuliyadain tidak disuruh mengulang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dari sini para ulama mengambil dalil kalau nggak sengaja berbicara itu tidak lebih dari 6 kata itu tidak membatalkan sholat. Sebab kalau di bahasa Arabnya itu berkata aqasarta shalah am nasitaha ya Rasulullah. Wa bil af'alil katsirah al mutawaliyah kafala fi harakat. Dan yang membatalkan sholat adalah banyak bergerak, gerakan yang banyak yang menyambung, ya, 3 gerakan yang menyambung atau lebih itu membatalkan sholat. Ya, kalau kurang dari 3 gerakan atau lebih dari 3 gerakan tapi nggak nyambung, itu tidak membatalkan sholat, terputus-putus, ya. Misalnya melangkah, depannya ada sof yang kosong, itu sunnahnya ditutup walaupun sudah masuk ke dalam sholat. Melangkah tapi 1 langkah demi 1 langkah, 1 langkah diam, 1 langkah lagi diam sampai menutup sof di depannya yang kosong, itu hukumnya sunnah, ya. Atau misalnya gerakan, ya, karena gatal atau mau mengambil apa dan lain sebagainya boleh, ya, asalkan tidak dengan gerakan 3 gerakan yang menyambung, ya. Kecuali para ulama menjelaskan kalau gerakan anggota badan yang kecil seperti jari walaupun lebih dari 3 gerakan tidak membatalkan sholat. Misalnya kan baru berapa gerakan, ya, itu tidak membatalkan sholatnya. Dan para ulama menjelaskan, ya, bahwa gerakan yang membatalkan walaupun 1 gerakan itu misalnya seperti kaget, terkejut, ya. Kaget terkejut itu walaupun 1 gerakan batal sholatnya, ya. Atau gerakan refleks, ya, misalnya lagi sholat ada lebah lewat, ya, kaget tuh, ya, kakaknya langsung gini, atau ada apa, itu membatalkan sholat walaupun hanya 1 gerakan, ya. Gerakan refleks itu membatalkan sholat. Wabil harakah al-mufridah atau dengan gerakan yang berlebihan, walaupun 1 gerakan tapi gerakan yang berlebihan itu membatalkan sholat, ya. Misalnya seperti tadi kaget tapi sampai lompat sebadan, ya. Orang kaget sampai gerakan sebadan semuanya bergerak, ya, itu membatalkan sholat, ya, walaupun hanya 1 gerakan, ya. Wa bi ziyadati ruknin fi'liyin, dan menambah 1 rukun gerakan itu jelas membatalkan sholat, ya. Sujudnya 3 kali, ya, atau rukunnya 2 kali. Wabil harakah al-wahidah lillahi, atau dengan 1 gerakan tapi niatnya untuk main-main di dalam sholat. Dalam sholat walaupun 1 gerakan, walaupun 1 jari, tapi niatnya untuk main-main, batal sholatnya, ya. Jadi kalau gerakan yang niatnya untuk main-main walaupun gerakan kecil, 1 gerakan itu membatalkan sholat, ya. Wabil ukuli wa syurbi illa in nasiya wa qala, dan juga membatalkan sholat makan dan minum. Makan dan minum membatalkan
akan sholat kecuali kalau lupa, dan itu pun sedikit, tidak membatalkan sholat. Sedikit itu seberapa? Sebesar biji sawi. Ya. Kalau ada sisa makanan di gigi mulut misalnya, nggak lebih besar dari biji sawi, ya ketelan, ya nggak sengaja, nggak batal sholatnya. Tapi kalau sudah lebih besar dari biji sawi, misalnya satu butir nasi misalnya, kan jadi itu lumayan, apalagi nasi basmati ya, banyak-banyak ya, habis makan kuli misalnya, ya. Satu butir nasi kemasukan nggak sengaja ketika sholat, itu membatalkan sholat. Ya. Karena apa? Karena sholat batal bisa langsung diulang, dan membatalkan wudhu bisa langsung diulang, ya kan? Lain hanya kalau puasa, walaupun makan satu piring tidak membatalkan sholat, nggak puasa, ya kan? Nambah makannya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sholat satu butir nasi batal sholatnya, karena kalau puasa susah diulang, ya kan? Harus di lain hari, dan puasa itu waktunya panjang dan tidak ada kegiatannya, sehingga kalau lupa wajar, istilahnya masih dimaafkan. Sholat singkat waktunya, ada kegiatannya, gampang diulang, sehingga sebesar biji sawi itu sudah membatalkan sholatnya. Tapi kalau kurang dari biji sawi itu masih dimaafkan, itu pun kalau lupa atau tidak sengaja. Wabiniyati qadri sholat, dan niat memutus sholat itu batal sholatnya. Niat memutus sholat, mau saya batalin aja, mau ke kamar mandi dulu, itu sudah batal sholatnya. Niat memutus sholat, walaupun belum diputus sholatnya, sudah membatalkan sholatnya. Wabitaqdi qadriha, atau menggantungkan putusnya sholat, digantungkan. Misalnya lagi sholat, tapi dia dalam hatinya, kalau paket datang misalnya, saya mau batalin sholat saya, sebab saya tunggu-tunggu dari tadi, itu menggantungkan, itu udah batal sholatnya, karena sholatnya sudah menggantung istilahnya, ya. Atau misalnya kalau ada ini misalnya, atau ada apa yang telepon, saya batalkan sholatnya, digantungkan, itu membatalkan sholatnya. Wa bitaradudi fihi, atau dengan ragu-ragu, saya batalkan nggak ya, saya batalkan nggak ya sholat, itu membatalkan sholat. Ragu-ragu sudah sholatnya, itu sudah membatalkan sholatnya. Wa bi an yaqdiya ruknun ma'asyaki fi niyatin taharrum, dan juga yang membatalkan sholat adalah melewati satu rukun disertai dengan ragu di dalam niat, fi niyati taharrum, ya, di dalam niat atau takbiratul ihram. Melewati satu rukun tapi ragu, tadi saya sudah niat atau belum, atau tadi saya sudah takbiratul ihram atau belum, lupa. Melewati satu rukun itu batal sholatnya, ya, khusus niat dan takbiratul ihram, ya. Wa au yaqulu zamanu syak, atau terlalu lama waktu ragunya walaupun tidak melewati satu rukun. Misalnya dalam keadaan berdiri, ya, belum rukuk, ragu lama, tadi saya udah niat atau belum, ya, tadi sudah takbiratul ihram atau belum, itu membatalkan sholat, batal sholatnya, ya. Karena apa? Karena, ya, dianggap belum masuk ke dalam sholat, sebab masuk ke dalam sholat itu dengan niat dan takbiratul ihram, ya. Faslun, lalu yang berikutnya, wa syurita ma'a ma marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala an yafsida biha wajhallahi ta'ala wahdahu. Lalu yang berikutnya disyaratkan, ya, bersama syarat-syarat yang sebelumnya, agar sholatnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala,
tujuannya, niatnya adalah untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini berikutnya syarat diterimanya sholat. Kalau tadi syarat sahnya sholat, orang kadang sholatnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Ya. Tapi ya, orang ada yang sholatnya sah dan diterima oleh Allah. Kalau sholatnya nggak sah nggak mungkin diterima oleh Allah. Sholatnya nggak sah nggak mungkin diterima oleh Allah karena nggak sah, nggak dianggap beribadah. Ya. Maka hukumnya berdosa karena melakukan ibadah yang nggak benar. Itu hukumnya dosanya. Jadi syarat diterimanya ibadah dua. Yang pertama sah ibadahnya, benar ibadahnya, dan yang kedua adalah ikhlas mengharapkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi syaratnya agar sholatnya diterima oleh Allah, ayyakuna makalahu wa malbusahu wa musallahu halalan, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat sholatnya itu semuanya halal. Ya, orang sholatnya udah benar, ya, sholatnya sudah ikhlas hanya karena Allah, tapi haram makanannya, haram hartanya, haram tempat ibadahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, orang memakai pakaian satu benangnya dari yang haram, tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Apalagi semuanya ini baru di luar badan, apalagi memakan makanan yang haram, ya, masuk ke dalam badannya, dagingnya tumbuh dari yang haram, ya, buatan haram dagingnya itu, darahnya buatan haram. Ini gak diterima doanya, gak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, orang memakan satu suap makanan yang haram, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Satu suap, apalagi satu piring, ya, apalagi nambah lagi, apalagi setiap hari, ya. Jadi syarat diterimanya ibadah sholat maupun yang lain, bahkan doa kita adalah memakan makanan yang halal, menggunakan yang halal. Ada satu sahabat yang meminta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang mustajab doanya, yang selalu dikabulkan doanya. Dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atib mat'amak, perbaiki makananmu, ya, perbaiki, maknanya makanlah makanan yang halal, ya. Wa an yuhdira qalbahu fiha falaysa lahu min salatihi illa ma adala minha. Dan juga syarat diterimanya sholat menghadirkan hatinya, karena tidak mendapatkan pahala sholatnya kecuali yang diketahui di dalam sholatnya dengan khusyuk, istilahnya dengan sadar, hadir hatinya di dalam sholat. Orang sholat tapi hatinya nggak sholat, hatinya tidak hadir di dalam sholat, kemana-mana hatinya, ya. Ada orang sholat di masjid tapi hatinya lagi jualan di pasar, yang dipikirin adalah dagangan, yang dipikirin adalah hartanya, itu nggak mendapatkan pahala. Karena dalam hadis sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa innal abda la yusalli as-salata la yuktab lahu sudusuha wa la ushruha wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi ma adala minha. Sabda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang hamba ketika sholat tidak ditulis pahalanya 1/6 misalnya, 1/10 misalnya, setengah, 1/4, bukan,
orang mendapatkan pahala dari sholatnya itu jika sesuai dengan hadirnya hatinya di dalam sholat, ya. Misalnya hadirnya yang diketahui di dalam sholatnya setengah, ya pahalanya setengah. Seperempat, ya pahalanya seperempat. Gak hadir dari awal sampai akhir, hatinya gak hadir di dalam sholat, gak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berusaha, ya, makin berusaha untuk khusyuk, ya. Lalu syarat diterimanya sholat dan juga ibadah yang lain, wa an la yu'jiba biha, tidak ujub. Ujub itu apa? Memandang bahwa dirinya berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sholat karena merasa dirinya itu yang mulia, dirinya yang hebat, ya, dirinya yang kuat, lupa dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini bisa ibadah, ini karunia dari Allah. Kita ini bisa ibadah, ini adalah pemberian dari Allah. Jadi ibadah itu pemberian dari Allah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang merasa ibadah karena dirinya sendiri, itu berarti orang yang ujub, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi kita harus selalu merasa kita bisa ibadah karena ini adalah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa hidayah, tanpa taufik dari Allah, apa itu taufik? Kemampuan dari Allah untuk ibadah, kita nggak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ini adalah tentang masalah syarat-syarat sahnya sholat dan syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya insyaallah mengkaji memasuki tentang rukun sholat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Allah beri keberkahan kepada kita. Allah ampuni dosa kita. Allah kabulkan hajat kita. Bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'ala. صلى وسلم ربي على